Perang dagang telah berjalan di dunia antara Amerika Serikat dan Cina, tetapi di sini ada efek baiknya bagi sawit. Salam planter Indonesia, bersama Yopi Perkebunan Mandor seputar info sawit terbaru yang ada di Indonesia. Didapat dari berbagai media sumber berita dan media sosial lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang kita mengalami yaitu perang dagang, yang mana di pasar global terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, yang mana Donald Trump telah menetapkan kebijakan tarif impor yang sebesar-besarnya kepada negara yang bergabung kepada Amerika Serikat tersebut. Hal ini berdampak kepada Cina yang merupakan pengekspor komoditi yang banyak diimpor oleh Amerika, dan juga Cina juga mengimpor produk yang ada di Amerika. Namun karena Donald Trump membuat tarif pajak yang begitu tinggi, sehingga menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh negara yang ada di dunia ini. Kebijakan ini sangat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara yang ada di Indonesia. Tetapi kita harus pahami, dengan adanya tarif impor yang sangat tinggi ini, keuntungan bagi Indonesia dari sektor minyak kelapa sawit. Indonesia sekarang banjir dengan permintaan minyak kelapa sawit. Indonesia berubah haluan dari Amerika mulai ke Timur Tengah dan di daerah yang lainnya. Baik, kita akan masuki sekarang berita tentang minyak sawit yang ada di Indonesia ini. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina bisa jadikan berkah untuk kelapa sawit Indonesia. Jakarta, perang tarif antara Amerika Serikat dengan Cina diprediksi bakal menjadi berkah untuk komoditas sawit Indonesia. Seperti diketahui, tarif terpokal dari Amerika Serikat sebesar 145% atas barang asal Cina. Dibalas Cina dengan menaikkan tarif barang Amerika Serikat sebesar 125% yang masuk ke Cina. Balasan tersebut kemudian membuat Gedung Putih pun kemudian menaikkan tarif impor lagi sebesar 245%, yang menimbulkan kebingungan tidak hanya di Beijing tetapi juga di seluruh dunia. Direktur Eksekutif PAPSI Tengkot Sipayung berpandangan bahwa yang menarik dari salah satu sasaran tembak retaliasi Cina adalah produk pertanian Amerika Serikat yang impor Cina seperti minyak kedelai. Menurut petani Amerika Serikat sendiri, banyak yang menjadi pendukung Trump pada pemilu kemarin. Jika Cina menaikkan tarif impor kedelai Cina, maka Cina ditambah dengan kebijakan undervalued yuan akan mengurangi impor kedelai Cina dari Amerika Serikat, ujar Tungkot saat dihubungi Sabtu tanggal 19 bulan 4 2025. Jika perang tarif Cina Amerika Serikat ini berlangsung lama, dia akan menyebut Cina akan meningkatkan impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia. Ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan ekspor minyak sawit ke Cina, sambungnya. Keyakinan tersebut juga didukung publikasi dan riset Hong Leong Investment Bank HLIB yang mencatat bahwa meningkat ketegangan perdagangan Amerika Serikat Cina kemungkinan akan mendorong Cina untuk mengurangi ketergantungannya pada impor kedelai dari Amerika Serikat. Dikatakan juga bahwa hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan sebagian pembelian ke produsen Amerika Selatan seperti Brazil dan Argentina, atau dengan mengganti sebagian kedelai dengan minyak sawit sebagai alternatif. Ingat, langkah Cina untuk menaikkan tarif 25% pada impor kedelai Amerika Serikat dalam
upaya untuk membalas tarif Amerika Serikat pada produk Cina. Ini dalam garis kurung ya, telah mengakibatkan impor kedelai Cina dari Amerika Serikat menurun sebesar 57% atau 8,6 juta metrik ton pada 2 tahun 2018, sementara impor kedelai dari hasil Brazil naik 41% atau 21 juta ton MT/ALIB dalam keterangannya dikutip dari Nestartep. Jadi sobat, kita lihat merujuk data Badan Pusat Statistik BPS, nilai ekspor CPO dan turunan mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya hanya mencapai 1,44 miliar US dollar pada Januari 2025 atau turun 16,68% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 1,72 miliar US dollar. Jika dibandingkan sebelumnya, nilainya juga turun 24,1% MTM. Adapun share CPO dan turunannya hanya 7,4% pada Januari 2025. Angkanya paling rendah dibandingkan komunitas unggulan lainnya. Jadi sobat, sini dapat kita rangkum kesimpulan dari berita ini bahwa keuntungan bagi Indonesia dari sektor minyak kelapa sawit. Apabila terjadi perang tarif ini berkelanjutan, maka mau tidak mau Amerika akan kehilangan pasokan minyak kedelainya diekspor ke Cina, dan Indonesia mendapat keuntungan dari sektor ini, dan Cina akan membeli minyak CPO sawit yang ada di Indonesia dengan skala besar. Jadi ini suatu keuntungan permainan dari pasar global yang sangat baik bagi Indonesia dengan strateginya yang baik pula. Bersama Yopi Perkebunan Mandor, sampai jumpa.